Sebenarnya memang ya OJK juga atau regulator sudah lama juga tidak mereview daripada kenaikan modal ini ya. Saya rasa udah cukup beberapa tahun lah, cukup lama. Tapi saya juga ya belum bisa menjawab seberapa urgensinya bahwa kenaikan modal itu akan dijalankan dan juga minimum berapa. Cuman saya bisa ngambil ya beberapa poin. Yang pertama adalah ya industri asuransi umum yang pasti kita akan harus menjalankan IFRS 17 di tahun 2025. Jadi itu udah merupakan tantangan lah untuk industri asuransi umum. Memang dampaknya juga kita belum tahu seberapa signifikan atau tidak. Dan yang kedua, ya adanya informasi bahwa 2026 rencana kenaikan modal. Tapi kalau juga dilihat daripada kita juga mengambil data, kebetulan saya di ASEAN Insurance Council juga melihat data dengan negara-negara ASEAN tetangga lain, itu memang yang paling tinggi kalau nggak salah Malaysia itu hanya 25, ya roughly sekitar 25 juta dolar, 24 sampai 25 juta dolar minimum capital untuk perusahaan asuransi umum. Di negara lain ya Filipina juga naik udah jadi 20, tapi Vietnam 17 juta dolar, bahkan Singapura pun cuma mungkin 10 juta sing gitu. Jadi variasinya macam-macam, tapi memang angkanya belum, ya kalau ngelihat di ASEAN belum ada yang mencapai 1 triliun gitu, jauh sekali di benchmarknya dengan angka 1 triliun. Tapi saya juga nggak tahu apakah negara lain itu akan planning untuk kenaikan modal atau tidak, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang sampai saat ini regulasi yang ada, minimum capital requirement yang ada di negara ASEAN ini ya maksimum 25 juta dolar. Baik Pak Christian, kalau menurut pengamatan Anda, jumlah kenaikan yang paling pantas untuk Indonesia itu ada di angka berapa? Kalau memang 1 triliun ini terlalu besar. Ya saya rasa itu perlu kajian yang lebih dalam ya. Dilihat daripada ya, sampai saat ini berapa RBC average-nya juga industri asuransi umum itu berapa, dan juga penetrasinya. Saya harapkan juga ya mungkin daripada regulator dan asosiasi bisa melihat ya paralel lah antara kebutuhan modal dan juga penetrasi asuransi itu bisa seimbang. Karena kalau modal naik, penetrasinya nggak naik, itu bisa dibilang ya itu perusahaan semua jadi bayi sehat semua. Capital besar, cuman market tidak ada gitu. Jadi ini memang mungkin lebih perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana juga misalnya memang regulator mewajibkan kenaikan modal, mungkin juga perlu dibantu bagaimana juga menaikkan penetrasi asuransi di Indonesia ini. Karena kalau enggak ya ayam dan telur ya, kejar-kejaran gitu. Dan juga pasti saya yakin pemegang saham atau investor melihat kalau saya naruh modal di perusahaan asuransi yang cukup besar, itu kan return on equity-nya berapa. Itu dibandingkan dengan saya naruh di bonds berapa, selisihnya berapa persen dan segalanya, itu kan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Makanya perlu kajian yang lebih dalam lagi antara regulator dan asosiasi, melihat mungkin lebih spesifik lah asuransi umum bagaimana, mungkin asuransi jiwa mungkin agak sedikit berbeda gitu. Baik, tadi Anda membandingkan dengan negara-negara di ASEAN begitu ya Pak Christian, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk sebenarnya Indonesia itu kan lebih besar daripada negara ASEAN yang lain. Iya. Artinya kalau memang modalnya lebih tinggi, apakah memang ini sesuai atau justru tidak sesuai? Ya, memang kalau secara kalau saya melihat di penetrasinya Indonesia ini masih rendah dibandingkan Meskipun dengan jumlah penduduknya besar. meskipun jumlah penduduknya sangat besar. Kita pun saya yakin masih di bawah Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Mungkin sedikit di atas Filipina dan juga negara lain ya kalau dari segi penetrasi asuransi. Tapi ya inilah memang peluangnya sangat besar di Indonesia ini, mungkin juga membutuhkan modal yang lebih kuat lagi, memang tidak dipungkiri, cuman juga ya harus melihatlah bagaimana penetrasi ini juga kita bisa sama-sama meningkatkannya supaya bisnis asuransi ini berjalan dengan baik dan juga menjadi pilar ekonomi yang cukup kuat. Baik, kita akan coba tanyakan terhadap asuransi jiwa. Pak Hengki, kalau di Ciputra Life seperti apa tanggapan Anda? Apakah Anda sudah melihat memang ada urgensi untuk menaikkan modal ini? Ya, Mbak Nega, secara prinsip sih kami sebagai pelaku industri asuransi, terutama industri asuransi jiwa, tentunya mendukung setiap langkah penguatan industri asuransi yang dilakukan oleh OJK. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Christian tadi, tentunya perlu dipertimbangkan mengenai timing dan tahapannya. Sebab
seperti yang disampaikan oleh Pak Christian tadi, saat ini seluruh pelaku industri asuransi, terutama baik industri asuransi jiwa maupun industri asuransi umum, kami sedang mempersiapkan untuk implementasi PSAK 74 atau IFRS 17. Ini sesuatu yang benar-benar baru. Selama 200 kurang lebih 200 tahun industri asuransi dalam sisi pembukuannya tidak pernah berubah, saat ini berubah menjadi menggunakan PSAK 74 atau IFRS 17. Dan implementasi ini sesuai dengan arahan OJK harus diselesaikan pada tahun buku 2025 dengan perbandingan tahun buku 2024. Nah, ini memakan resources yang sangat besar dan juga biaya yang sangat besar, bahkan biayanya mungkin bisa mencapai lebih dari 20 miliar. Nah, tentunya ada konsekuensi lain juga dengan penerapan PSAK 74 ini, yaitu adanya potensi koreksi terhadap ekuitas, di mana cara pengakuan profit untuk IFRS 17 atau PSAK 74 ini sedikit berbeda dengan PSAK yang kita gunakan saat ini. Jadi sebenarnya tanpa inisiatif kenaikan modal, tentunya pelaku industri harus siap-siap juga untuk mempersiapkan modal tambahan pada saat nanti PSAK 74 diimplementasikan. Baik, kalau menurut kajian ini modal distor minimum untuk asuransi umum atau jiwa konvensional ini sekitar 500 miliar di 2026 dan 1 triliun di 2028. Anda melihat jumlah itu seperti apa? Ya, tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi, Mbak Naga, dan juga perlu dipertimbangkan mengenai timingnya sendiri, karena pada saat 2025 kita implementasi PSAK 74, dan itu pun ada potensi koreksi modal, sehingga tentunya pelaku industri harus melakukan penambahan modal tanpa adanya kenaikan modal sendiri. Kemudian kalau pada tahun 2026 500, ya tentunya harus ada kajian lebih mendalam apakah memang 500 angka yang tepat gitu, Mbak. Baik, Pak